Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Ibu. Udah pada makan dari rumah? Belum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya ke depan? Saya, Bu. Boleh, Ica boleh ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, silakan dulu Ica, makasih. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, Ibu absen dulu ya. Ibu, oh iya, makasih ya, Fit. Ya. Hari ini siapa yang datang? Bicara. Kenapa? Semua hadir, Semua hadir ya. Masya Allah. Nah, Ibu absen ya. Rafda. Hadir. Ica. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Nadira. Hadir, Bu. Afif. Hadir, Bu. Muna. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Husna kami panggil, Bu. Oh iya, Husna ya. Namanya di bawah soalnya. Husna. Hadir. Maaf ya Husna. Oke, Bu. Hari ini tanggal berapa ya anak Ibu? 12. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk pembelajaran kita pengembangan keterampilan komunikasi itu ada yang tahu apa? Nah, baik. Sebelumnya Ibu kasih tahu ya, tujuan pengembangan keterampilan komunikasi itu yang pertama dia meningkatkan kepercayaan diri, terus yang kedua kemampuan beradaptasi, terus yang ketiga itu ada bernegosiasi, terus yang keempat ada berbicara untuk publik, terus yang keempat ya ada membangun hubungan yang baik dengan orang lain, terus juga ada menyampaikan tujuan yang sederhana. Itu tujuannya ya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pengertian pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, untuk pengertiannya itu pengembangan keterampilan komunikasi itu adalah di mana proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Nah, itu pengertiannya ya. Tadi tujuannya sudah, terus pengertiannya kita lanjut ke sifatnya. Nah, sifatnya itu yang pertama dia ada cara menyampaikan omongan atau pesan yang baik. Sepertinya kita berbicara di depan kelas dengan bahasa yang sopan. Nah, sementara yang kedua itu ada menyampaikan kalimat sederhana. Menyampaikan kalimat sederhana itu bagaimana? Dia mengangkat tangan sebelum memulai pembicaraan yang ingin disampaikan. Sampai sini paham? Nah, ya, coba gimana yang belum paham, Caca? Nah, itu pada saat Caca ingin menyampaikan kalimat yang sederhana, misalnya, ataupun ingin bertanya, tuh, Caca bisa mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa yang ingin Caca tanyakan. Nah, kalau kita tidak mengangkat tangan itu sama dengan itu kita masih kurang paham apa arti dari seperti kesopanan
mengangkat tangan. Nah, selanjutnya ada komunikasi dalam kerja kelompok. Bagaimana itu? Ada yang tahu? Diskusi. Berkomunikasi yang baik dalam kerja kelompok itu seperti apa? Saling berdiskusi, saling mendengar pendapat. Terus apa lagi? Adu argumen. Ya. Apalagi ada yang masih yang ingin disampaikan, Afid. Dan juga kita saling menghargai pendapat sesama teman. Nah, berarti ini sudah paham ya, mungkin dengan apa yang Ibu sampaikan. Coba mungkin kita kasih contoh ya. Ada yang ingin maju 2 orang. Coba siapa yang maju? Boleh, Rafda sama Husna boleh. Rafda sama Husna, coba maju. Di sini kita akan memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi dengan sopan. Nah, coba kita contohkan dulu. Yang pertama, cara berkomunikasi dengan teman itu sepertinya kita ingin berbicara. Kayak seperti ini kan orangnya dari depan. Coba berikan contoh cara berbicara yang sopan kepada Husna. Ibu kasih contoh dulu, baru kamu lagi. Contoh cara berbicara dengan sopan itu sepertinya Husna, hari ini kamu udah makan belum? Gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak menggunakan bahasa yang sopan, Husna, kamu udah makan belum hari ini? Gitu. Dia menggunakan juga bahasa yang kasar, terus nadanya juga kasar gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan sopan itu, dia juga menggunakan nada yang sopan dan juga kata-kata yang baik. Nah, coba bisa Izin ke kamar mandi bentar ya, Bu. Iya, boleh. Coba bisa dipraktekkan. Udah sudah mau. Ayo. Mau berbicara apa? Mau menanyakan apa kepada temannya, tapi harus menggunakan kata dan bahasa yang sopan. Rafda, kamu udah makan? Sudah, kamu sudah makan? Alhamdulillah udah. Nah, ini contoh cara menggunakan bahasa komunikasi yang sopan. Nah, kalau yang tidak sopan bagaimana? Udah makan. Gitu. Nah, berarti kita harus membawa maknanya yang baik saja kan? Sampai sini sudah paham? Oke, terima kasih untuk Rafda dan Husna. Coba berikan aku. Nah, berarti sudah paham ya apa itu sifat-sifat dari pengembangan keterampilan komunikasi dan juga cara kita berkomunikasi dengan teman ataupun dengan kelompok. Nah, karena sudah paham ya, di sini Ibu bagi kelompok. Di sini ada berapa satu kelas? 8. Berarti Ibu bagi aja untuk satu kelompoknya 2 orang. Nah, nanti kalau udah selesai maju ke depan terus dipresentasikan ya. Ibu kasih waktunya 5 menit cukup. Kan tidak banyak ya kan soalnya. Ibu, ini soalnya ditulis. Iya, soalnya ditulis terus nanti dipresentasikan ke depan dibaca atau enggak ini Bacakan lalu dibacakan terus jelaskan ke depan. Untuk jawabannya presentasikan ke depan. Kami Bu sudah. Sudah? Coba. Ayo. Rafda sama Husna. Kita simak ya teman-temannya. Coba bacakan dulu soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana berbicara yang sopan di kelas. Nah, simak dulu ya teman-temannya. Caranya dengan memberikan kalimat yang baik dan nada yang lembut seperti bertanya kepada teman, Husna, apakah kamu sudah makan hari ini? Itu contoh berbicara yang sopan. Nah, soal yang kedua, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan sederhana. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya bagaimana
memberikan pendapat yang sederhana dan baik. Itu misalnya saya ada pendapat bagaimana menurut saya di kelompok kita lebih baik kita membuat produk yang sederhana, dibuat dari tong yang sudah kita ambil dari sampah, kita akan produksikan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua setuju? Seperti itu, Seperti itu ya untuk yang ketiga. Soal ketiga, bagaimana komunikasi yang baik saat bekerja dalam kelompok? Bagaimana komunikasi yang baik dalam bekerja kelompok ya? Di situ, misalnya kita satu kelompok 4 orang. Di dalam 4 orang ini tidak boleh saling menolak pendapat. Sebaiknya didengarkan dulu, dijelasin dulu, didengar, lalu dianalisis mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, dan juga saling menghargai dalam satu kelompok ya. Terima kasih kepada Husna dan Kang Dauda presentasi kelompoknya. Nah, sekarang ada yang presentasi lagi. Kelompok kalian udah siap? Ini belum siap karena belum paham atau kayak mana? Coba dijelasin. Yang dimananya yang belum paham? Coba. Kelompok kalian di mananya? Udah siap? Coba presentasikan ke depan. Ayo. Mungkin ini karena waktu kita sudah tidak cukup, jadi tugasnya dikumpulkan saja ya. Untuk presentasinya kita tampilkan di minggu depan. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Baik. Nah, berarti dapat kita simpulkan ya. Hari ini siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita? Rafda? Nah, yang hijau? Atau enggak bisa? Di situ aja bisa. Hari ini kami dapat menyimpulkan menurut pendapat kami bahwa berkomunikasi dengan baik itu sangat penting dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Ya, bagus sekali. Terima kasih Rafda berikan apresiasi kepada baik. Mungkin untuk hari ini ya hanya sampai di sini saja pembelajaran Ibu ya. Mungkin lebih dan kurang materi yang Ibu berikan minggu depan insya Allah kita masuk lagi ya. Ibu tutup dengan doa.